Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. ونصلي ونسلم عليه وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملائين على إلى يوم الدين. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sekedar mereview dari beberapa hari terakhir ini berkenaan dengan konten saya part 8 yang berjudul Imam Ubaidillah dan Naqaba Ashraf Lebanon. Ya, pada waktu itu saya memposting sebuah akun Facebook resmi dari Naqaba Al-Asad Al-Ashraf di Lubnan, ya. Dan ternyata postingan itu nampaknya membuat hati saudara-saudara saya yang berbeda pemikiran dengan saya menjadi gundah gulana, sehingga mereka perlu membuat konten khusus dan agak kurang ini ya, kalau saya nilai agak kurang atau di luar konteks yang sebenarnya ada misleadingnya ya. Jadi begini teman-teman, kita coba lihat lagi ya Facebooknya ya. Facebooknya itu begini. Jadi di halaman Facebook resmi dari Naqaba Asad Al-Ashraf di Lubnan ini atau Naqaba Ashraf Lebanon ini, di sini ada postingan dari kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Nah, ini diklaim oleh saudara saya tadi itu sebagai kitab rujukan dari Naqabah ini dalam menjelaskan nasab dari Sayyid Syarif Al-Habib Ali Al-Jufri. Nah, tapi coba kita lihat apakah benar demikian. Ini diposting pada tahun 2022, bulan September tahun 2022. Sementara nasab dari Sayyid Syarif Al-Habib Ali Al-Jufri itu diposting pada Juli tahun 2017. Masa mungkin memposting pada tahun 2017 nasab seseorang, kemudian sumbernya dipostingnya 5 tahun kemudian? Sudah di sini sudah nggak masuk akal ya. Lalu apakah ini kitab tersebut memang menjadi rujukan dari Naqaba ini dalam memposting untuk dalam menampilkan nasab dari Sayyid Syarif Ali Al-Jufri ini? Di sini nggak ada keterangan gitu loh, nggak ada keterangan bahwa ini dari kitab itu, ya kan? Jadi kita nggak bisa mengatakan wah Naqaba ini kok ngambil rujukan dari kitab ini, padahal ini dari abad ini, dari abad itu. Ya itu nggak bisa, nggak masuk. Ini argumen itu nggak masuk. Kemudian ya, ini Naqaba ini lembaga nasab. Ini lembaga nasab. Nggak sembarangan lembaga nasab itu. Jadi kalau kita ini bukan pakar nasab, nggak punya latar belakang keilmuan di bidang nasab, nggak punya ijazah nasab, lalu kita mengkoreksi sebuah lembaga nasab, itu juga aneh. agak nggak masuk akal juga ya. Bahkan di Irak sana, di Iran juga ada, itu ada fakultas ilmu nasab. Jadi ini merupakan disiplin ilmu. Nah, kalau di Universitas Islam itu ada fakultas syariah, fakultas hadis, fakultas tafsir. Nah ini ada fakultas ilmu silsilah.
ilmu nasab. Nah, kalau kita bukan di bidang itu, kita hanya orang yang hobi membaca, seperti saya dengan Kiai Imad, sama aja, posisi kita ini sama-sama nggak mengerti ilmu nasab, cuma kita ini membaca-baca aja. Tapi dalam kita membaca, kita harus harus fair. Kalau kita memang awam di bidang ini, ya kita tampil sebagai awam, nggak bisa kita menyalah-nyalahkan nakoba, nggak punya hak kita. Kalau kita ini seorang alamah, an-nasabah, kita melihat, wah ini nakoba ini nggak benar, itu pun kita harus sampaikan ke nakobahnya langsung, bukan di depan umum, bukan di depan halayak. Itu kalau yang saya pahami ya. Ya, ya, ya saya mohon maaf kepada saudara-saudara saya yang berbeda pandangan dengan saya, yang mungkin gundah gulana melihat tuh kok nakoba As-Sada Al-Asraf Lebanon membenarkan nih nasab Ba'alawi, nasab Sayyid Syarif Ba'alawi. Wah ini berarti nanti kacau ini. Apa yang dibawa oleh Kiai Haji Imaduddin ini kacau ini. Orang udah nanti pikirannya jadi percaya sama nakoba As-Sada Al-Asraf ini, bahwa Ba'alawi itu memang Sayyid. Ya kalau memang antum bisa menunjukkan dari nakobah asraf atau an-nasabah, ahli nasab, yang menolak bahwa Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, ya monggo Anda sampaikan. Tapi selama Anda tidak bisa menemukan, tidak bisa menunjukkan nakobah mana dan ahli nasab mana yang menolak nasab dari Ba'alawi, Sayyid Syarif Ba'alawi, ya Anda nggak bisa mengatakan bahwa nasab Bani Alawi itu tertolak. Kalau nggak tercatat di kitab nasab, itu bukan berarti tertolak. Anda nggak bisa mengatakan tidak tercatat itu berarti A berarti B. Nggak bisa begitu. La yunsab lisakiti qaul. Nggak bisa orang diam itu dikatakan berarti dia mengatakan A, mengatakan B. Diam ya diam, nggak tercatat. Misalnya Syekh Al-Ubaidili pada awal bukunya dia hanya menulis bahwa Imam Ahmad itu putranya, yang tertulis oleh dia hanya Muhammad Abu Ja'far. Tetapi dalam kitab berikutnya mencatat 3. Dan salah satu muridnya mengatakan bahwa dia melihat sendiri bahwa Syekh Al-Ubaidili menulis dengan tangannya nama Abdullah atau Ubaidillah sebagai putra Imam Ahmad Al-Muhajir. Nah kan berarti ada update. Nah boleh jadi tahun ini orangnya punya anak 1, 2 tahun kemudian anaknya 2, 5 tahun kemudian entah berapa lagi anaknya. Kan selalu update. Ya, jadi begitu. Dan seandainya pun Naqaba Asraf ini, Naqaba Asada Asraf Lebanon ini memakai kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi, itu juga sah-sah saja. Kenapa? Karena kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi ini ditulis oleh seorang allamah, seorang pakar di bidang nasab. Dan orang ini terkenal. Ya, terkenal. Al-Allamah An-Nasabah. Al-Allamah An-Nasabah. Dan juga Al-Hafidh juga dia gelarnya. Jadi sudah Al-Allamah An-Nasabah, Al-Hafidh, As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Berarti memang orang ini pantas kalau nulis kitab nasab. Ya, kalau bukan ahli nasab nulis kitab nasab kan ya aneh.
Nah, kalau orang ahli nasab nulis kitab nasab kan ya pantas, memang ilmunya dia di situ. Dan nggak cukup di situ juga, kitab ini juga ditahqiq oleh seorang ahli nasab plus ahli sejarah masyarakat Hadramaut. Namanya siapa ini? Ada namanya doktor, bukan main-main nih. Doktor Muhammad Badib. Ya, dia seorang di sini tulis nih. Dia seorang ahli nasab dan tarikh masyarakat Hadramaut. Jadi kuat sekali status kitab ini dalam dunia ilmu nasab, itu kuat sekali. Ditahqiq oleh seorang yang juga pakar ilmu nasab. Nah, sekarang saya tanya, kita fair aja, kita fair. Kajian dari Kiai Haji Imaduddin. Pertama, Kiai Haji Imaduddin bukan seorang ahli nasab. Tidak ada keilmuan di bidang nasab. Tidak pernah belajar ilmu nasab. Gurunya tentang ilmu nasab siapa juga nggak ada yang tahu. Ya. Lalu dia menulis buku kajian ilmu nasab. Tetapi dalam buku itu dia menolak nasab seseorang. Dan buku tersebut tidak ditahqiq juga oleh ahli nasab. Gimana itu? Apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah karya ilmiah? Ya mohon maaf, bukan saya merendahkan Kiai Haji Imaduddin. Mohon maaf, saya tidak merendahkan beliau. Beliau memang ahli di bidang-bidang tertentu. Nahwu, sorof, bayan, ma'ani, hadits. Ya. Beliau memang ahli di bidang itu. Tetapi di bidang ilmu nasab, status beliau sama aja dengan saya. Sama-sama orang awam. Tidak berhak mengisbat, tidak berhak menolak atau meragukan suatu nasab. Ya. Dan sewajarnya kajian yang prematur seperti itu dengan metodologi yang lemah seperti itu nggak langsung dipublish, tetapi perlu disampaikan kepada ahli nasab. Ini saya buat kajian seperti ini, mohon ditahqiq. Nah, nanti ditahqiq oleh ahli nasab. Tetapi ya gini ya, metodologinya tuh juga terlalu prematur ya. Karena kan yang dikaji ini kan seseorang yang hidup 10 abad, 11 abad yang lampau. 11 abad yang lampau ya. Mohon maaf. Yang mana anak cucunya udah banyak sekali tersebar di penjuru dunia. Bahkan banyak kesultanan-kesultanan tuh yang nasabnya tersambung kepada Imam Ubaidillah. Mulai dari Mindanao, Filipina, sampai ke Nusantara, sampai ke Malaysia, Patani, dan lain-lain. Banyak sekali. Itu banyak di sana dihuni oleh keturunan dari Bani Alawi. Ya, dari keturunan Imam Ubaidillah. Nah, kalau kita mau meneliti siapa Imam Ubaidillah itu, tentu nggak bisa dengan metodologi yang terlalu kecil seperti itu. Harus juga ada kajian historisnya, kajian sosiologinya, kajian antropologisnya. Ya, karena kita membicarakan orang yang berbeda budaya dengan kita. Itu budaya Hadramaut, kita juga harus mengerti budaya di sana bagaimana. Kan begitu. Masa disamain? Di sana itu masyarakat sana itu terkenal bersuku-suku, dan mereka itu ketat sekali dalam sukunya, sehingga kalau ada orang mengaku-ngaku bagian dari sukunya itu nggak mungkin bisa, dan setiap suku itu mempunyai munsib, mempunyai pemimpin yang setiap pemimpin itu menulis setiap anggota sukunya, dan setiap anggota sukunya apabila mempunyai keturunan, mempunyai anak, melaporkan kepada munsibnya, dan munsibnya itu mencatat, dan itu catatan turun-temurun, makhtutotnya itu ada. Nah, itu kan juga harus dijadikan bahan pemikiran, masuk dalam metodologinya. Misalnya awalnya
baca, ambil referensi kitab-kitab, kemudian mengunjungi Robito Alawiyah, diskusi di sana, melihat kitab rujukannya, melihat buku besarnya. Masih kurang lengkap, napak tilas sejarah Bani Alawi di Indonesia, siapa yang tertua yang datang ke Indonesia, contohnya siapa, dikunjungi makamnya, dicari keluarganya, diinterview, lalu kemudian ke Tarim, dicari apakah benar ini keluarga dari yang di Indonesia. Nyambung nggak? Oh nyambung, berarti nasab yang di sini sampai ke Tarim ini masih nyambung. Nah kemudian diskusi dengan pakar-pakar nasab di Tarim sana, ya, melihat buku besar di sana, melihat maktutot di sana, dicek. Kemudian napatilah sampai ke mana, ke Basrah sana, dicek. Kalau kurang itu kan Imam Ahmad itu punya putra yang lain. Ada putranya yang bernama Hussein yang di Naisabur, ada Muhammad Abu Ja'far yang di Rai, ada juga Ali. Nah ini dicari 3 orang ini kemana, masa dia nggak ngerti kalau dia putra keturunan Ali ini, kalau nggak tahu, masa nggak tahu kalau dia punya paman lagi yang bernama Abdullah. Nah itu kan perlu dikaji juga. Gak bisa tiba-tiba muncul dengan kitab Tahdhib al-Ansab dan Sajaratul Mubarakah yang ternyata kitab itu juga bukan tulisan Imam Fakhrul Razi, cuman kitab yang dinisbahkan kepada Imam Fakhrul Razi, lalu kita jadikan itu sebagai kitab rujukan nih. Kalau nggak dicatat di sini berarti nasabnya tertolak. Terlalu prematur. Saya kasihan kepada beliaunya nih, sebetulnya ini bukan masalah yang remeh. Pasti nanti di akhirat kelak kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya saya sepakat dengan kata saudara saya, sahabat saya Zaini, ya, yang mana beliau menceritakan nih, imam-imam pada waktu itu, kalau mereka berselisih pendapat udah mentok berselisih pendapat nih, sama-sama kuat dengan keyakinannya. Lalu mereka mengatakan, hayya bina natabahal, mari kita bermubahalah, biar tahu siapa di antara kita ini yang benar. Nah, biasanya pihak yang keliru, yang belum yakin dengan kebenarannya, dia akan mundur, nggak berani. Tapi orang yang benar-benar mengetahui bahwa dirinya itu benar, dia akan maju untuk bermubahalah, dia akan yakin untuk bermubahalah, ya kan? Dan saya sempat komentari itu di konten beliau itu, bahwa saya siap untuk bermubahalah apabila ada yang mengajak untuk mubahalah, ya. Apabila ada yang entah itu Kiai Imat atau siapa aja yang yakin benar bahwa As-Sada As-Syarif Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah, lalu dia mengajak saya bermubahalah, saya siap. Dan sampai hari ini pun belum ada satupun yang mengajak saya untuk bermubahalah. Kalau saya siap, yakin benar, yakin 100%, dan 100% mereka para Sayyid Syarif Ba'alawi dan para pecinta habaib, para pecinta Ba'alawi, mereka siap nunggu kalau ada mau alun-alun misalnya sealun-alun dikumpulin semua diajak mubahalah, mau mereka, kalau memang ini demi kebenaran, demi umat Rasulullah, supaya selesai, supaya nggak berkelanjutan berpolemik. Daripada begini kan, masyarakat terpolarisasi, apalagi orang-orang yang punya kepentingan politik turut campur, memperpanas situasi karena takut dengan pengaruh tokoh tertentu dalam pemilu depan, kan ini sekarang tahun politik. Jadi mereka berupaya menjegal dengan mengangkat isu ini mungkin, ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kepada saudara-saudara saya yang berbeda pandangan, berbeda point of view dengan saya. Saya mohon maaf jika konten saya yang kemarin itu
membuat hati Anda gundah, sehingga perlu membuat tampilan seolah-olah Kiai Imaduddin ditanggapi oleh Nakoba Ashraf Lebanon. Saya kira nggak mungkin lah, buat apa juga. Bobotnya juga nggak kuat gitu, nggak kuat bobotnya. Bukan saya merendahkan Kiai Haji Imaduddin ya. Kalau dalam yang lain-lain beliau memang ahli, tapi dalam ilmu nasab beliau sangat awam sekali. Nggak ada latar belakang pendidikan di situ, sehingga nggak layak juga kalau sekelas Nakoba Ashraf Lebanon sampai turun gunung menanggapi beliau, juga nggak masuk akal gitu. Ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.